Bagi nakama yang sudah membaca manga One Piece tentunya pasti tahu jika pedang Susui akhirnya ditukar dengan pedang Enma milik Kozuki Oden. Tentunya atas restu dari sang putri Oden, yaitu Hiyori. Berbeda dengan versi animenya, di mana proses pemberian pedang ini masih dalam tahap awal, setelah akhirnya Zoro bertemu dengan Hiyori dan menyelamatkannya dari kejaran Kamazou, seperti yang tergambar dalam anime chapter 934. Seperti yang sudah kita tahu juga bahwa ada dua pedang yang digunakan oleh Kozuki Oden. Selain pedang Enma, ada satu pedang pasangannya yang bernama Ameno Habakiri. Kedua pedang tersebut adalah pedang yang mampu membuat goresan di tubuh Kaido saat duel dengan Oden 20 tahun yang lalu. Jika pedang Enma diwarisi Oden kepada Hiyori, maka pedang Ameno Habakiri diwariskan kepada Momonosuke, sang kakak dari Hiyori. Kedua pedang tersebut jelaslah bukan pedang biasa, dikarenakan kedua pedang tersebut masuk dalam kategori pedang terhebat di dunia. Dan konon, dikatakan pula bahwa kedua pedang tersebut hampir setara dengan pedang hitam legendaris asal Wano, yaitu pedang Susui. Saat pertama kali Zoro mencoba menggunakan pedang Enma, maka yang terjadi adalah kekuatan Zoro terserap oleh pedang tersebut. Bahkan, tangan Zoro terlihat kurus mengering. Tapi, berkat kemampuan yang dimiliki Zoro, maka pedang Enma berhasil ia jinakkan dengan mudahnya. Bahkan, Kinemon membandingkan jika orang biasa yang memegang pedang tersebut, maka akan pingsan seketika dibuatnya, akibat aura pedang Enma yang begitu besar. Ini jelas menunjukkan jika level berpedang Zoro sudah layaknya untuk disejajarkan dengan pendekar pedang atau seorang samurai terhebat di dunia. Untuk saat ini, memang pedang Enma melengkapi 3 pedang yang digunakan oleh Zoro sebagai pengganti pedang Susui yang dicuri oleh Kyukimaru, dengan alasan untuk dikembalikan ke makam sang samurai legendaris bernama Ryuma. Ryuma yang dianggap sebagai legenda Wano, maka tidak selayaknya bagi orang luar, bahkan masyarakat Wano itu sendiri, untuk menggunakan ataupun memiliki pedang Susui. Maka hal yang dilakukan oleh Kyukimaru adalah hal yang sangat lumrah dan bijaksana, mengingat dirinya adalah seorang penjaga pedang di makam wilayah Ringo, sekaligus mengumpulkan senjata dengan harapan sebagai persiapan akan perang yang akan terjadi. Walaupun sebenarnya ia adalah Onimaru, yaitu rubah yang tidak lain adalah sahabat dari Shimotsuki Ushimaru. Nah, kembali ke judul kenapa saya mengatakan jika pedang Susui nantinya tetap akan bersama Zoro. Kita pastinya tahu jika ada perkataan bahwa pedanglah yang akan memilih tuannya sebagai pemiliknya. Seperti hal yang terjadi pada pedang Sandai Kitetsu dan pedang Susui. Ditambah lagi apa yang diucapkan oleh Kyukimaru bahwa tujuan ia mencuri Susui dari tangan Zoro adalah untuk mengembalikan pedang keramat tersebut ke makam Ryuma untuk disatukan dengan jasadnya. Ritual ini merupakan hal lumrah bagi masyarakat Wano. Konon dikatakan, jika seorang samurai mati, maka pedang miliknya akan ikut dikuburkan bersama jasadnya sebagai tindakan penghormatan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi kepada Kyukimaru jika niatnya untuk mempersatukan Susui dengan jasad Ryuma akhirnya sirna setelah ia mengetahui bahwa jasad Ryuma sudah hilang dari tempatnya?
Ini ada hubungannya dengan Moria yang telah berhasil mencuri jasad Ryuma beberapa tahun yang lalu. Maka kemungkinannya adalah Gyukimaru teringat akan ucapan Zoro saat ia menceritakan kenapa Susui ada di tangannya. Dan singkat cerita, kemungkinannya pula akhirnya ia memutuskan untuk mengembalikan pedang tersebut kepada Zoro. Karena tentunya percuma saja jika ia menaruh pedang di makam milik Ryuma, sedangkan jasadnya sendiri sudah hilang entah kemana. Jika Zoro menggunakan skillnya untuk mengendalikan pedang Enma yang terkenal liar, maka sebaliknya terjadi kepada Susui. Zoro tidak perlu repot-repot mengeluarkan haki untuk menjinakkan Susui, karena secara otomatis Susui langsung jinak berada di tangan Zoro. Hal tersebut karena pedang Susui berpindah tangan langsung atas pemberian dari sang empunya, yaitu Ryuma, setelah kekalahannya duel dengan Zoro. Dan Susuilah yang memilih Zoro sebagai pemiliknya seperti yang dikatakan oleh Ryuma sendiri. Maka benar adanya jika ada perkataan bahwa pedanglah yang akan memilih tuannya. Maka artinya Susui tidak akan terpisahkan dengan Zoro. Sedangkan pedang Enma tentunya akan dikembalikan oleh Zoro kepada ahli waris pedang tersebut, yaitu Hiyori. Terima kasih sudah menonton dan salam gomu-gomu.